Seperti biasa, aku akan memberikan tips-tips ya buat teman-teman, di mana kali ini kita akan membahas satu buah tools ya, satu buah plugin, yaitu namanya Broadcaster ya. Jadi Broadcaster ini satu buah add-on plugin yang dibuat oleh developer, yang dimana di video sebelumnya kan saya sudah membuat yaitu WA marketing dari One Sender. Nah, dan namanya sering disebut juga adalah One Sender Broadcaster. Karena ini khusus untuk membroadcast atau menangkap data ketika kita membuat formulir, dimasukkan ke Elementor ya. Nah, di situ nanti bisa menangkap data dan bisa juga untuk mengirim message series. Jadi kalau ada yang masuk daftar, nanti akan dapat langsung notifikasi melalui WA-nya. Keren kan? Nah, kalau untuk membalas bisa di handphone. Karena memang plugin ini khusus untuk WordPress. Nah, saya akan kenalkan dulu nih di mana sih cara untuk ordernya, untuk belinya, manfaatnya apa. Teman-teman bisa masuk dulu di website Yescast ya. Teman-teman masuk dulu di Yescast di sini ya. Karena di sini juga saya banyak melatih ya, dan nanti kita akan banyak melatih khusus di bidang komplementer dan empiris. Nah, di sini tuh di website ini teman-teman bisa kunjungi ya. Di sini tuh ada yang namanya produk laris ya. Di sini layanan produk laris digital. Nah, teman-teman akan dibawa masuk ke sini. Nah, ini kembangannya juga ada Watchify, kemudian ada apa tuh namanya itu Star Sender, tapi kita akan bahas dulu yaitu di One Sender Broadcaster ya. Nah, kemudian ini klik ya di sini ya. Kalau misalkan kok bingung di mana ngekliknya, ya jangan bingung-bingung ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa belanja di digital marketing atau di website, kalau ada tombol hijau ini biasanya main ya. Klik aja di tengah kayak gini. Oke, klik di sini. Kemudian di sini ada keterangan ya, aktivitas WhatsApp marketing yang canggih dan optimal dengan plugin ini. Nah, Anda mempunyai masalah, satu contohnya nih, mau meningkatkan penjualan, penjualan lewat WA marketing, atau mau broadcast promo ke daftar calon pelanggan, atau mau tanya review. Nah, nanti repot kan satu-satu harus ngirim gitu kan. Ada yang nanya, "Mas, minta tutorialnya, Mas, minta apa tuh namanya loginnya, demonya gitu kan." Wah, ini repot ya. Ini mengurangi apa tuh namanya di Bandit ya aktivitas untuk bergeser bagaimana caranya nanti kita akan berikan tips-tipsnya ya. Terus kesulitan membuat skrip broadcast menggunakan one sender. Nah, bisa menggunakan ini ya. Nah, terus list building. Nah, jadi list building ini mengumpulkan data lead. Nah, dari mana? Nanti ada itu ya. Terus bikin autoresponder dari males buat banyak menjadi variasi pesan. Nah, ini solusi WhatsApp marketing. Oke. Nah, ini tipenya masih tipe 2 ya. Dan teman-teman juga ketika diklik di sini klik beli, ini akan masuk ke websitenya Broadcaster. Nah, jadi teman-teman pakai link ini ya, Yescast Shop One Sender Broadcaster, gitu ya, supaya teman-teman nanti bisa juga bertanya-tanya sama saya gitu kan. Nah, karena saya di sini sebagai affiliate juga ya, affiliate dari apa tuh developer One Sender gitu ya. Nah, nah ini ya, ini website pembeliannya ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya. Nah, ini apa tuh nanti ketemu juga sama ini ya, Mas Aninditya ya.
Nih, sering juga saya ngobrol di apa tuh namanya di grup. eh jadi pada dasarnya WA ini lebih mudah digunakan. Terus solusi marketing juga. Nah, sehingga orang itu kan kebanyakan gonta-ganti nomor HP gitu kan, apalagi nomor baru. Nah, gunakan WA ini adalah WA yang memang sering dipakai gitu ya. Dan sekarang itu mas apa tuh naik ke versi bergeser P3 ya. Nah, kemudian OneSender plugin WordPress ini mengelola aktivitas broadcast, auto reply, kelola kontak, list building ya. Nah, dengan menggunakan WhatsApp OneSender. Nah, tampilannya ya seperti ini ya. Tampilannya, fitur-fiturnya ini. Jadi ini kan WordPress ya. Nah, pakai ini. Nah, kemudian ini nih fitur-fiturnya. Nah, ini fitur-fiturnya ini seperti ini. Fitur manajemen kontak, di mana kontak ini akan masuk ya, akan masuk. Jadi mengelola 10 pelanggan misalkan. Mengelola, menambah dan menghapus kontak secara masif. Impor kontak database bisa ya. Bisa menggunakan file CSV dan Google Sheet atau JSON. Nah, terus manage group. Jadi di grup-grupkan. Bisa ya. Jadi mengatur kelompok, list building, manajemen grup, buat auto responder, ya, visitor terdaftar di grup. Nah, ini banyak ya teman-teman. Nah, kemudian ada auto reply. Jadi kita bisa mengirim ya pakai balasan. Bisa menggunakan diintegrasikan dengan OpenAI. Jadi kalau OpenAI ya teman-teman berlangganan dulu dia di OpenAI ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan mendapatkan jawaban-jawaban yang disesuaikan ya. Nah, terus ada fitur subscriber unsubscribe. Jadi kalau kita broadcast di bawahnya itu ada apa tuh unsubscribe. Jadi kalau misalkan orang itu terganggu, ya tinggal klik aja unsubscribe gitu, sehingga dia keluar dari list grup. Jadi tidak akan menerima lagi broadcastan dari kita. Nah, jadi ada key perintahnya ya, ada tombol buttonnya. Nah, plugin ini cocok nah bagi Anda ya pembisnis online, digital marketing, affiliate, nah, advertiser, nah, sosial media admin ya. Yang ini ya memang kegiatan saya nih ya kegiatannya. Nah, penggiat edukasi, nih, kegiatan saya semua nih. Keuntungannya membeli plugin OneSender Broadcaster. Nah, ini banyak ya. Mengatur balasan secara setiap chat masuk. Nah, kirim ribuan WhatsApp dengan mudah, balas chat masuk secara otomatis, kirim broadcast tanpa khawatir di banned. Kenapa harus memilih OneSender Broadcaster? Nah, ini untuk membeli bisnis Anda juga ya. Nah, otomatis bisnis Anda sistem broadcaster tanpa pesan batasan mengirim pesan harian. Jadi full unlimited ya. Jadi apa tuh namanya OneSender ini kalau kita beli itu tanpa misalkan 1000 message harus beli lagi enggak ya, karena dia itu berlangganan per tahun mau ribuan ratusan ribu ya itu bebas. Nah, jadi enak, tidak ada biaya langganan. Nah, jadi setiap pengeluaran tak perlu maka membayar berkali-kali di plugin. Nah, jadi di sini tuh nanti ada pilihannya ya. Garansi update plugin. Nah, jadi digaransi sama vendor sesuai nanti belian paketnya ya. Kalau saya beli waktu itu pas keluarnya itu yang sekali beli ya, unlimited gitu ya. Jadi sekali beli waktu pas launching pertama gitu. Ya mungkin nanti bisa berubah-ubah gitu. Nah, ini ya apa tuh namanya lisensi personal ya untuk satu domain free update 1 tahun, free support 1 tahun. Nah, ini harganya lagi apa tuh namanya lagi mumpung promo 17 Agustusan ya, jadi harganya segini. Nah, ini untuk 5 domain, jadi ini pakai paketnya itu memang satu kali beli ya untuk 1 tahun. Kalau walaupun misalkan ya tidak diperpanjang ya, ya bisa saja gitu kan. Hanya tidak mendapatkan update. Kalau misalkan teman-teman diperpanjang,
ya dapat update, gitu aja ya. Jadi masih bisa dipakai ya kalau kalau saya juga ya sama gitu ya posisinya. Tapi kalau kalau saya kan unlimited, jadi nanti bisa kalau misalkan ini beli lagi gitu ya, nggak beli lagi seperti ini gitu. Jadi paketnya beda gitu. Dulu tuh lifetime kalau saya ya. Jadi pertama launching dan harganya juga lumayan ya, nggak segini. Eh Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya, mumpung. Nah, ini ada Pax-nya ya, jadi teman-teman bisa baca. Apakah benar untuk cocok untuk saya? Tentu ya. Apakah ini sekali bayar? Nah, sekali bayar. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi yang mahal untuk mendapatkan plug ini. Keren ini. Itu. Nah, ini bisa dibaca apakah ada garansi. Nah, tentu ya nanti ada garansi kalau misalkan tidak berjalan ya. Apa tuh namanya? Apakah sudah ada database nomor WA? Tentu tidak ada ya. Jadi tidak boleh ngambil sembarangan juga gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan beli tinggal klik aja di sini ya. Contohnya aku demokan ya, klik di sini. Nanti kita dilihat di bawahnya tuh ada cookies namaku biasanya gitu ya. Kita lihat dulu ya di bawah. Nah, kan seperti ini ya. Larinya tuh akan seperti ini. Tuh, ini cookiesnya. Nah, ini ya ada Iwan Permana ya. Klik tombol untuk melanjutkan. Itu. Jadi nanti ada cookiesnya ya. Langsung eh, terbaca. Nah, ini durasinya per tahun. Jadi hanya update aja. Nah, sekali bayar. Nanti diisi aja di sini ya. Dan nanti teman-teman akan ketika sudah beli ya, akan mendapatkan email atau apa, termasuk apa tuh kode lisensinya yang dikirim di WA. Nah, kemudian nanti itu akan masuk teman-teman ke member. Mana ya membernya? Sebentar. Nah, ini membernya ya. Ini tuh saya tuh member nih ya. Jadi membernya itu saya sudah membeli beberapa produk dari produknya ini ya, developernya. Jadi teman-teman nanti punya dashboard seperti ini ketika membelinya. Di mana untuk mengeceknya ketika teman-teman dikasih loginnya untuk mendownload, maka teman-teman masuk ke member areanya, masuk ya ke member area, kemudian klik. Linknya di mana? Ya nanti kalau udah beli dikasih ya, gitu. Dan tentunya apa tuh email sama nomor WA-nya harus aktif ya, harus aktif. Karena itu untuk verifikasi ya. Kemudian ini klik di aset ya. Nah, kalau teman-teman udah beli, klik di aset di sini ya. Nah, klik di aset di sini. Nah, sebentar masih muter ya. Nah, ini ya teman-teman. eh Sudah ada nih. Jadi ini yang saya beli ya. Jadi apa tuh namanya? Yang ini ya. Nah, ini yang versi titik 3.20 ini ya, broadcaster yang terbaru. Jadi Maret, ini di update-nya bulan Maret ya. Nah, jadi Maret. Jadi ini produk-produk yang pernah saya beli gitu ya. Nanti juga ada grup supportnya, bagaimana cara untuk penggunaannya. Di situ juga akan dipandu ya oleh tim developernya. Kalau ada teman-teman punya apa ya, punya punya keluhan atau misalkan bagaimana caranya gitu, nanti ada di bimbingan juga ya. Nah, jadi setelah itu teman-teman ketika membeli ini, teman-teman uploadnya di mana? Ya uploadnya di WordPress teman-teman. Gitu. Saya ini posisinya udah login ya, udah login di WordPress saya. Kemudian teman-teman masuk ke dashboard. Masuk ke dashboard. Nah, teman-teman, ini kan kondisinya di sini ya. Di sini download dulu ya.
tinggal di satu contohnya ini ya, download. Ini ya, tinggal di download, klik aja di sini. Nah, ini kan terdownload tuh ya. Tuh. Nah, ini download. Kemudian ini masuk ke dashboard. Nah, karena di sini saya sudah ada ya One Center Broadcaster. Bagaimana caranya untuk apa tuh masuk? Saya coba di duplicate dulu ya. Nah, teman-teman masuk dulu ke plugin, install ya. Install dulu di pluginnya. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu loading. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Ada beberapa yang minta di-update ya. Nah, kita biarin aja dulu ya. Ada header and footer dan di sini tuh ada pluginnya One Sender. Kalau ini kan One Sender dari plugin WooCommerce ya, dari One Sendernya. Nah, ini yang broadcaster ini nih, One Sender Broadcaster. Jadi teman-teman langsung saja diklik, karena saya sudah ada ya, diklik aja teman-teman di add new plugin. Oke, nah seperti ini. Karena memang saya punya websitenya cukup agak lumayan banyak, jadi agak berat juga ya gitu di servernya. Dan servernya saya kan menggunakan di luar ya, di Nansip gitu ya, di luar California. Jadi nggak langsung muter langsung dapat ya, dia uh, harus apa tuh namanya menuju dulu server baru balik lagi gitu ya. Kemudian teman-teman upload plugin, kemudian klik, lalu klik ini ya, lalu open di sini. Nah, nanti terinstall. Langsung klik aja, lalu bongkar, buka, lalu aktifkan. Mudah sih ya, pasti bisalah gitu ya. Nah, kemudian sesudah ini sudah aktif, teman-teman pasti minta untuk memasukkan lisensi terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman ketika sudah aktif pasti menuju dulu ke setting di sini ya. Nah, menuju dulu ke setting. Menuju dulu ke setting. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian ini di setting dulu ya. Dimasuk-masukin dulu. Ini kosongin kalau tidak punya nama, numbernya ya. Terus ini broadcast. Nah, terus signatur diisi ya, bisa seperti ini. Nah, dari Iman Permana CHT, CI, CT, NLP ya, Rumah Terapi Subang. Nah, terus bla 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 seperti ini ya. Jika ingin mendapatkan pesan ini apa tuh? Jika ingin mendapatkan info pesan baik ini lagi, klik link berikut untuk unsubscribe dari keluar dari kontak. Jika tidak ingin ya, jadi bisa klik nih, ini button posisinya. Kemudian ini unsubscribe dikosongin. Kalau misalkan di sini dikeluarin biasanya keluar semua gitu. Pun ini ada webhooknya ya, ada webhook. Nah, jadi ini tuh webhook ini dari mana? Webhook ini dari one sender yang kemarin ya, ada webhooknya. Nah, ini dimasukin ke sini lalu save gitu ya. Jadi kan kemarin kita udah demokan di one sendernya ya, di one sendernya itu. Nah, ambil webhooknya lalu paste di sini. Nah, dengan key ini ya, one sender key. Lalu save, lalu save. Nah, jadi pertama teman-teman membuka ini, pasti itu disuruh mau memasukkan kode lisensi, tinggal dimasukkan aja. Mudah kok ya. Kemudian teman-teman ketika sudah melakukan ini semua, eh teman-teman bisa buat dulu ini grup. Buat dulu grup ya. Buat dulu grup.
supaya lebih cepat ya, saya pakai 2. Saya klik kontak di sini. Nah, buat dulu grup ya. Jadi teman-teman misalkan saya kan membuat ini ya, grup DPC Purwakarta Bejiran. Misalkan add group, mau kasih nama apa nih grupnya, misalkan database, deskripsi, terus namanya siapa. Nah, ini nama sendernya yang pengirimnya ya. Nah, jadi harus dibuat dulu kontaknya. Ini kontak. Oh, bukan. Jadi maksudnya bukan kontak ya. Sebentar. Itu tuh harus dibuat dulu. Coba saya copy dulu ya. Kalau ini untuk broadcastnya, bentar ya teman-teman. Jadi kan untuk mendapatkan ini, nah ini harus dibuat dulu gitu lah. Ini harus dibuat dulu gitu. Jadi saya menunjukkan dulu ke teman-teman itunya gitu ya. Nah, sebentar. Kalau nggak salah, karena saya lupa ya. Memang udah lama ini kan sama ya. Kalau ini grup, kalau ini kan pengirimnya nih. Pilih device. Nah ini ya, device. Jadi teman-teman kan urutannya ya. Pertama setting dulu, terus buat device-nya, device ya. Nanti yang ngirimnya itu ada berapa ya? Minimal ya 3 lah. Misalkan yang ngirim itu saya, misalkan Iman Permana. Ngirim terus. Ini kan dari lembaga LKP, lembaga kursus dan pelatihan, gitu ya. Kemudian ini dari perkumpulan, mengirim notifikasi kepada anggota. Kalau ini kan ke lead saya jualan, gitu ya. Nah, kalau ini kan dari untuk alumni atau yang mereka boleh beli produk, ini kan notifikasinya di sini kalau kita broadcast. Dibuat dulu di sini di add device. Nah, terus di sini juga harus masukkan key ya. Nama device di sininya apa? Misalkan kayak apa tuh namanya kayak ini ya, Iman verifikasi gitu ya. Nah, kemudian add sender, API URL dimasukin URL, klik add sender gitu. Nanti akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Ya bisa teman-teman ditambah add device di sini ya. Di sini. Klik aja di sini ya. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah jadi barulah mau bikin grup gitu. Bikin grup database misalkan, terus namanya Iman notifikasi, terus kasih warna juga color, terus rule, rule-nya itu misalkan copy subscribe tuh, misalkan mau di kemana, remove subscribe from bisa juga ya. Message series ini belum dibuat ya. Nah, jadi kalau mau dimasukkan ini pakai message series. Jadi kalau ada yang nanti masuk apa tuh namanya subscribe maka bisa menggunakan message series ini. Ini ya dimasukin, dibuat dulu di sini. Lalu save di grup. Nah, gitu ya. Kalau ini udah di save, teman-teman, maka akan menjadi seperti ini ya. Seperti ini nih. Ini tuh kayak kategori lah ya, kategori. Gitu. Ini buat database, kemudian save group. Gitu. Ini role-nya diisi juga. Mau di kemana nih targetnya gitu kan. Ini kan sudah saya dimasuk-masukin gitu ya. Biar nama-nama anggota itu kan nanti dipecah ya grup-grupnya gitu. Ini kan nama grup, itu nama grup, nama grupnya itu. Kayak ini misalkan leadnya ada 481, ini customer rumah ada 62 gitu. Ini belum saya update lagi gitu. Nanti di save akan jadi seperti ini ya. Dan teman-teman selanjutnya lakukanlah
memasukkan ini ya, memasukkan add kontak, misalkan namanya itu siapa, misalkan Aep Mulyadi, nomornya segini ya, lalu di send apa tuh, di Slack-nya di mana nih, misalkan database, klik langsung save kontak. Nah, nanti akan jatuhnya jadinya seperti ini ya, seperti ini ya data-datanya nih, data-datanya seperti ini. Dan untuk melakukan broadcast-nya, teman-teman coba saya klik ya send ya ini ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba sambil dikonsultasikan di grup ya, sama pihak tim developernya ya. Nah, untuk melakukannya seperti ini aja. Misalkan pilih, misalkan nih yang mengirimnya saya pakai grupnya, sendernya Iman Permana. Terus campaign-nya misalkan kita mengucapkan selamat tahun baru atau surat edaran deh. Kemudian masasnya itu mau teks saja atau tag image atau teks dokumen. Dokumennya apa sih? Misalkan ya PDF atau Word, mengirim apa gitu kan. Nah, satu contoh biasanya saya pakai gambar ya, teks gambar. Kemudian ini listnya. Listnya itu mau dipakai yang mana nih ya. Saya biasanya pakai list ya, pakai list yang kita buat ya. Kalau di manual nanti nggak ada ya. Pakai list. Kemudian listnya saya contohnya pakai yang mana nih ya. Nah ini ya, yang yayasan aja ya, yang yayasan 2 karena buat ngetes aja gitu ya. Kemudian ini apa tuh namanya di apa tuh namanya diklik ya. Nanti kita cari gambarnya. Itu contohnya saya ingin mengirim daftar harga nih ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan udah broadcast terus bekasnya ingin hapus ya sebetulnya gampang ya, tinggal di delete aja permanen di sini. Gitu ya. Terus pilih. Nah, ini misalkan spesial diskon surat edarannya ya. Dan kemudian ini adalah linknya, biarin aja. Terus apa tuh namanya, kita kasih judul message-nya itu ini yang bekas ya, yang bekas jangan diikuti. Jadi dibuat baru aja. Kalau yang bekas itu ini mau dibuat lagi misalkan. Kalau mau dibuat lagi ya ada gitu. Tapi ya mending nggak usah gitu ya. Nah, ini kan tuh jadi dibuat lagi ke sini. Gitu. Mendingan kita ganti yang baru gitu ya. Misalkan halo Kak gitu ya. Halo gitu kan, langsung ini name. Nah, ini adalah kayak untuk memanggil namanya. Terus di sini ini daftar harga. Daftar harga Kak. Terus di bawahnya, nah karena takutnya dia melaporkan karena kita dianggapnya spam, kita kasih kata-kata, misalnya apa ya? Bentar ya. Ini aja ya, misalkan broadcast ini, broadcast broadcast ini broadcast ini karena Anda sudah terdaftar apa ya, sudah terdaftar di data kami telah berkomunikasi, telah pernah beli
produk atau berkomunikasi dengan kami. Nah, kemudian di sini jika tidak ingin atau merasa terganggu, silahkan klik. Nah, klik sini gitu ya. Klik sini. Untuk keluar dari database kami. Nah, seperti ini. Ini misalkan ya dikasih apa aja lah, diperpanjang gitu ya. Apa aja gitu kan. Nah, ini kasih note aja di bawah. Gitu ya. Terus teman-teman juga kasih misalkan dari Iman Permana. Gitu. Nah, kemudian sudah ini teman-teman itu bisa diatur mau dikirimnya kapan. Nih ya, misalkan mau dikirimnya nanti tanggal 10 ya diklik ke 10. Seperti ini gitu ya. Kemudian ini send intermediate, jadi dijadwalkan. Nah, tapi saya tidak mau dijadwalkan karena memang apa tuh namanya mau uji cobanya sekarang gitu ya. Gitu. Jadi saya langsung apa tuh send test aja ya. Nah, kalau ini ngetes dulu apakah sudah bagus atau tidak gitu, nanti akan dapat ke kiriman ke sini. Nanti akan dapat. Jadi kalau HP ini HP yang terdaftar di apa tuh di one sendernya. Kita cek dulu ya. Replaynya apakah sudah masuk. Nah, ini replaynya udah masuk ya. Replaynya nih teman-teman ya, sudah masuk nih replaynya. Nah, replay ini kan ini yang ngirimnya nih. HP ini yang ngirim gitu ya. Kemudian ditangkapnya itu terkirimnya itu ke siapa? Ya ke yang dituju gitu. Nah, siapa? Nah, ini nih. Apa tuh namanya? Apa tuh? Akan dikirim ke nomor mana ya? Oh, nomor yang dipakai ini pakai kamera gitu ya. Jadi saya nggak bisa nunjukin gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi ininya formatnya ya seperti ini ya. Formatnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik misalkan add to question karena ini kan sentence ya. Oke, nah ini baru beneran. Nah, kemudian ada good job, kemudian check my. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi ini dia prosesnya mengirim, kemudian bisa dilihat hasilnya adalah di auto reply. Nah, dia sudah terkirim semua. Terkirim ke nomor surat edaran, image ya. Surat edaran. Ada 2 nomor yang terkirim. Oke. Nah, nomor-nomornya ada di HP sana semua ya. Bentar, di sini terkirim nggak? Nah, ini ya. Ini sudah terkirim nih di HP saya. Itu ya. Ini udah ada terkirim ke HP di HP ininya ya, device-nya.
Kemudian, nah di sini, di HP ini nggak ada, jadi yang saya daftarin itu adalah HP yang dipakai untuk webcam. Jadi saya menggunakan VPN itu menggunakan HP ya guys. Jadi masuk ke, apa tuh, ke sana, gitu. Nah, teman-teman, saya rasa ini cukup ya untuk pendalaman teman-teman bisa lakukan, terus-terusan, dan teman-teman juga nanti kan ada dipandu ya sama timnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tentu teman-teman nanti belinya, saya sarankan di, apa tuh namanya, di sini ya, di sini ya, dan linknya akan saya kirim, nanti saya akan kirim ya, link ininya, link untuk pembeliannya. Sampai jumpa di kesempatan lain, semoga teman-teman bisa berkarya juga, bisa tambah, cuan ya dengan WhatsApp marketing. Sampai jumpa di kesempatan nanti. Salam.